Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Di hari yang cerah ini, di kediaman Ustadz Husein Alatas, di gazebo-nya kita berjumpa lagi dalam Cari Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah berada di sini semua. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, kemudian Radio Almas di Magelang, dan juga Situbondo, juga di apa namanya tuh, di dekat Semarang, apa namanya? Radio Angkasa, Banyu Biru. Oke, baik. Kasus yang masuk cukup unik ini. Nggak kebayang oleh kita ya, bahwa dua orang pengantin, begitu selesai resepsi, suaminya mengatakan, kita cerai saja, kamu bisa mencari yang lainnya. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning kisah lengkapnya. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Baraja, Mbak Hajah Nur. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk dapat terkurangi segala hal-hal yang sulit di diri kita. Kasus lengkapnya akan dibacakan oleh Mbak Nuning. Silakan Mbak Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat yang berada bersama-sama kami. Untuk kasus kali ini memang seperti yang Mas Krisna bilang, kok bisa sih barusan menikah, sesudah itu langsung kita bercerai? Persisnya seperti ini. Semoga apa yang saya utarakan ini dapat solusinya dari Ustadz yang akan membuat hati saya tenang. Sebelum menikah, saya di pesantren. 17 tahun yang lalu, ada keluarga yang mencari putri untuk anak laki-lakinya. Dan ibu saya juga sangat mendambakan hal ini karena saya yatim dan ibu saya sendirian. Doanya terkabul. Sayalah yang terpilih untuk dinikahkan dengan keluarga yang mencari pasangan di pesantren saya, tempat saya nyantri. Dan suami menjadi keluarga yang sekarang ini, tanpa ta'aruf lagi, langsung menikah. Dan tidak lama saya dibuat kaget, karena saat sedang berlangsung resepsi akad nikah selesai, suami saya mengatakan, kita tidak melanjutkan pernikahan ini, dan mengajak saya berpisah. Mendengar kata-kata itu, saya hanya terdiam. Lantas saya katakan, nanti kamu bisa menikah lagi tanpa harus merusak pernikahan dengan saya hari ini. Karena saya sangat khawatir, terus terang Ustadz, dengan kondisi ibu saya yang tentu akan jadi beban bagi beliau. Anaknya baru menikah, langsung bercerai. Akhirnya kami menjalankan keluarga dengan berbagai masalah yang muncul. Saya dapatkan bahwa suami saya ternyata sebelum menikah itu pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkannya koma selama 19 hari. Jadi saya beranggapan inilah yang menyebabkan suami saya aneh seperti itu. Suami saya ini suka lupa dan emosinya tidak terkendali.
Kalau sudah marah, dia nggak peduli dengan siapa dan dimanapun, siapapun yang dihadapi, semua yang dekat dengannya akan kena imbasnya. Meskipun masalahnya sangat sepele. Semua masalah yang datang tidak membuat saya melakukan sesuatu, saya pertahankan semuanya selama 17 tahun ini. Semua demi ibu saya dan juga anak-anak saya. Ustadz, setiap kali komunikasi itu sering sekali terjadi salah paham. Apa yang saya katakan kemana diartikannya kemana. Jika dia ngomong nanti bisa berubah sendiri. Kalau ngomongnya saya lakukan dan tiba-tiba dia tidak sependapat karena dia lupa dengan apa yang sudah diomonginnya, sudah deh. Untuk semua masalah ini saya tidak membahasnya dengan keluarga, suami saya ataupun keluarga saya. Memang terus terang Ustadz, suami saya ini orangnya baik sekali. Keluarganya juga baik sekali. Jadi ya sudah, semua masalah saya terima begitu saja. Meskipun terus terang saya sebetulnya rapuh dan gak kuat. Saya sering membantah suami. Kadang-kadang juga melanggar perintah Allah dan guru-guru saya. Bisa jadi karena ini semua saya melanggar agama. Sehingga 2 tahun yang lalu anak pertama saya menjadi anak jalanan, bergaul dengan anak-anak pang. Apakah ini karena dosa saya pada Allah? Karena saya sering sekali melanggar perintahnya. Atau juga dosa kepada guru-guru yang dulu suka saya ngeyel kalau dibilangi. Tolong Ustadz, saya ingin perbaiki semua ini. Mohon pencerahannya. Ada catatan tambahan, saya adalah seorang guru honorer yang kadang-kadang tidak bisa mendengarkan Rabu pagi. Siaran ulang jam berapa dan kapan ya? Insya Allah nanti bisa terjawab. Demikian kasus kita hari ini, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, itu pula ikhwan yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nuning, Ustaz Muhammad Krisna, Saudara Atet, dan semua yang berjuang bersama kita dalam menyampaikan dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersatu di jalannya, berpegang kepada talinya dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sunnah beliau. Menjawab pertanyaan ibu kita. Apabila pertanyaan ini diajukan oleh ibu ketika ibu berhadapan dengan persoalan ini pertama kali, jawabannya akan berbeda. Jadi kalau ibu bertanya pada saat mendengar ucapan suami diajukan pada kita, niscaya jawabannya akan berbeda dengan jawaban pada hari ini. Karena ibu telah melalui kehidupan rumah tangga selama 17 tahun. Rumah tangga juga membuahkan anak. Saya yakin ibu juga bukan hanya melalui masa-masa duka. Pasti ibu juga mencicipi, merasakan masa-masa suka. Apalagi dengan kesaksian ibu bahwa suami ibu baik. Walaupun dia ada keanehan, tapi suami ibu baik. Ya. Kemudian juga orang tua dari suami baik. Dan ibu harus tahu bahwa kehidupan ini ya, tidak akan pernah
ibu jumpai dalam keadaan sempurna. Karena kehidupan dunia ini tempat Allah menguji kita semuanya. Oleh karena itu, setiap kehidupan ini yang kita lalui, kalau kita ingin sukses berhasil, kita harus berjuang. Perjuangan dengan sendirinya ya, bukan hanya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menguji kita dengan kesenangan, di mana kita harus berjuang berhadapan dengan hawa nafsu kita. Terkadang kita berhadapan dengan banyak hal yang tidak kita sukai, dan kita nggak bisa memilih jalan yang semuanya penuh dengan keindahan, bebas dari apa? Dari kesusahan. Termasuk juga mereka-mereka yang bermaksiat ingkar kepada Allah. Jangan kita beranggapan bahwasannya jalan mereka mulus. Sebetulnya jalan mereka lebih mengerikan, lebih menakutkan. Suasananya lebih pengap, gelap dibandingkan kita. Karena orang yang beriman di saat menghadapi cobaan, dia bersabar, Allah berikan dukungan dan bala bantuan. Belum lagi rahmat yang Allah sediakan tanpa hitungan dan tanpa batas bagi orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang mendidik hamba-hambanya sesuai dengan apa? Dengan betul-betul kebutuhannya. Setiap hamba diberikan pendidikan oleh Allah sesuai dengan apa? Dengan kebutuhannya. Kalau kita terkadang seorang guru mendidik muridnya dengan cara yang salah. Materi yang diberikan, bahasa yang digunakan tidak sesuai. Oleh karena itu banyak anak-anak yang salah didik, walaupun diberikan pendidikan yang cukup banyak, bukan baik malah salah didik. Betul enggak? Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Penyayang lagi Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hambanya dengan berbagai macam cobaan ya, untuk apa? Untuk betul-betul mengangkat derajatnya dan memuliakan dirinya. Cobaan yang ibu hadapi beda dengan cobaan yang saya hadapi. Dengan cobaan yang dihadapi Ibu Hajjah Nur, cobaan yang dihadapi Ustadz Abu Bakar, Mas Krisna, masing-masing apa? Mempunyai cobaan dalam hidup. Dan kita sebagai hamba ya, tidak dapat memilah sekehendak hati kita. Oleh karena itu Allah berfirman, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah yang terjadi di bumi maupun terjadi pada diri kalian kecuali sebetulnya telah kami catat tulis dalam kitab sebelum kami menciptakan. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini Allah sudah siapkan materi-materi ujian, cobaan yang akan dihadapi. Lalu Allah terangkan hal ini kenapa? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian dalam menghadapi cobaan dan ujian ini tidak larut dalam duka sedih karena sesuatu yang luput dari kamu. Luputnya ini dengan kehendak Allah untuk menguji kamu. Karena kalau orang setiap saat menghadapi kesuksesan akan muncul ghurur, kesombongan di hatinya hingga sikap prihatin dan berhati-hatinya akan hilang. Dia beranggapan seolah-olah dirinya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan keutamaan, kelebihan. Padahal hidup ini baik buruknya adalah ujian dari Allah. Jadi cobaan-cobaan ini atau materi ujian yang Allah berikan bertingkat-tingkat. Ada tingkat SD-nya, ada SMP-nya, SMA-nya, ada perguruan tingginya. Kalau ibu ingin meningkat, kita ingin meningkat, mau tidak mau ujiannya apa? Oleh karena itu ujian para nabi lebih berat daripada ujian orang-orang yang bukan nabi. Ujian sahabat Rasul yang bersama Rasul lebih berat dibandingkan ujian kita. Nah, melalui ujian ini akan terlihat kepribadian kita. Juga melalui ujian ini kita akan menaiki tangga kemuliaan atau terpuruk dalam kehinaan. Jadi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah yang terjadi di bumi pada kalian kecuali telah kami tuliskan dalam kitab kami sebelum kami menciptakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah karena bagi Allah masa yang lalu, kini dan akan datang semua sama. Allah tidak terikat oleh dimensi ruang maupun waktu.
Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak berlarut ya atau bersedih ya secara berlarut-larut ya, berduka secara berlebihan karena sesuatu yang luput dari kamu. Kamu merasa sudah hampir kamu dapatkan, ternyata apa? Atau yang tadinya kamu miliki kemudian meninggalkan kamu. Atau orang yang kamu cintai pergi meninggalkan kamu. Sebetulnya dia bukan hilang, dia pergi. Kelak kalau kamu ya bertakwa pada Allah, kamu akan menjumpai para kekasih yang kamu kasihi. Wala tafrahu bima atakum, juga sebagai pendidikan buat kalian agar kalian tidak beriforia, bersukaria dengan apa yang kalian terima dari kebaikan dan kemuliaan. Seharusnya kalian bersyukur dan bertakwa pada Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak suka orang yang mukhtal. Yang apa? Yang angkuh dengan bahasa tubuhnya, dengan gayanya, fakhur, gemar membanggakan diri. Ini orang-orang yang betul-betul apa? Yang lupa diri, tidak mengetahui, memahami bahwa semua yang diterima adalah ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan kebaikan maupun keburukan. Nah, cobaan yang ibu hadapi, ibu bisa bersabar selama 17 tahun. Ibu juga memaklumi bahwa kondisi suami ini ya, yang pada dasarnya dia baik, cuma tidak stabil, gampang lupa, gampang emosi. Itu berkaitan dengan trauma yang dialami. Dia pernah koma selama 19 hari, mengalami kecelakaan, dan sering saya jumpai orang-orang seperti ini yang pernah mengalami trauma, kecelakaan, biasanya kondisi jiwanya tidak stabil, dan semua itu di luar kehendaknya, di luar kemauannya. Terkadang dia menangis, dia mengakui apa? Bahwa dirinya apa? Dirinya salah, tapi di luar kemauan dan kendalinya. Nah, ibu kalau sudah memahami hal ini, lalu ibu bersabar menerima, mudah-mudahan ini semua menjadi penghapus dosa buat ibu. Yang akan mengangkat derajat ibu menuju kemuliaan. Karena kalau seandainya ibu ambil keputusan untuk berpisah dengan suami, ibu telah memiliki pengalaman bersama suami, telah mengenal jalan liku-likunya. Ibu berpisah dari suami, ibu akan berhadapan dengan situasi baru yang ibu tidak kenal. Apalagi kondisi ibu sekarang bukan seperti anak gadis. Orang bertambah umur, daya tahannya untuk menghadapi guncangan lebih apa? Lebih berat. Jadi cobaan setiap orang berbeda-beda. Ibu alhamdulillah telah bersabar selama kurang lebih 17 tahun. Sudah memiliki juga anak ya. Dan ibu juga bisa melihat sisi kebaikan suami dan keluarganya. Kalau ibu katakan berpisah dari suami semacam ini, menghadapi suasana yang baru yang ibu tidak tahu, berarti ibu harus memulai lagi dari nol. Dulu ibu memulai pada saat ibu dalam keadaan kuat. Tapi sekarang ibu akan memulai suasana situasi yang baru dalam kondisi yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, yakinlah ibu bahwa cobaan yang ibu hadapi ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ibu bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan ibu di tempat yang mulia. Allah mencintai orang yang bersabar, akan melipat gandakan balasan mereka tanpa hisab. Wallahu ma'as sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan ketahuilah ibu, pengalaman yang ibu hadapi bukan hanya ibu sendiri. Saya banyak menjumpai kasus-kasus seperti ini. Laki-laki yang memiliki trauma. Dan kebalikannya, laki-laki yang beristrikan seorang wanita yang trauma. Yang terkadang mengalami gangguan, ya, ketidakseimbangan, emosi, marah, tidak mampu mengendalikan dirinya. Suaminya dengan sabar merawat istrinya dan merawat anak-anaknya. Karena istri nggak bisa merawat anaknya. Dia punya anak, beberapa anak. Si istri tidak bisa mengurus anaknya. Tapi suami yang merawat anak-anaknya. Bahkan sampai di antara mereka ada yang istrinya tidak mampu bahkan untuk menyediakan makanan buat dirinya. Jadi suaminya sebelum bekerja, dia mengurus makanan buat istrinya, mengurus makanan buat anak-anaknya, dia mengurus seluruh urusan rumah tangga, sedangkan istri perannya amat kecil. Ini kejadian yang kita jumpai di depan mata kita.
Tapi suaminya bersabar menghadapi semua ini dan dia merasakan bahwa ini merupakan ujian yang mudah-mudahan akan memuliakan dirinya. Dia tidak mampu berbuat banyak dalam hidup ini, dia melihat ini cobaan yang bisa insya Allah mengantarkan dirinya menuju kemuliaan. Seperti ada sebuah kisah pada masa Nabi kita Muhammad SAW, seorang wanita sering terkena ayan. Sering terkena ayan. Di ayan bukan penyakit baru, karena ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh apa? Oleh gangguan pada syaraf seseorang. Syarafnya mengalami koslet lah, bisa karena gangguan demam, penyakit, atau benturan, atau kecelakaan. Si wanita ini di saat dia dalam keadaan ayan seringkali auratnya tersingkap. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, mohon kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Nabi mengatakan, kamu punya pilihan. Kamu bersabar dengan penyakit kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kamu ganjaran yang mulia di sisi kamu. Atau dengan kondisi ini, si wanita mungkin lebih baik daripada dalam kondisi apa? Ya sehat. Si wanita mengatakan, kalau gitu saya bersabar ya Rasulullah. Tapi saya mohon agar kamu mohon kepada Allah, agar kalau saya dalam keadaan ayan, aurat saya tidak tersingkap. Rasulullah doakan, mohon kepada Allah. Mulai saat itu si wanita di saat datang gangguannya, ya dia tetap terjaga auratnya. Dia bersabar menerima hal tersebut. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, hidup yang mulus, anak-anak yang kita biarkan makan dari piring perak, sendok emas, mendapatkan perawatan, dengan anak-anak yang biasa berjuang dari mulai kanak-kanak, kondisi keadaannya beda. Kita dulu berjuang bersusah payah. Anak kita nggak mau sama sekali membiarkan dia merasakan pahitnya hidup seperti kita. Karena rasa kesian dan sayang. Akhirnya tanpa kita sadari kita merusak anak-anak kita. Anak kita rapuh, ringkih, tak mampu untuk berhadapan dengan cobaan hidup, mudah berkeluh kesah. Kalau kita dulu, kepada siapa kita akan mengeluh kalau bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan kita hadapi, ya, ujian yang cukup berat, kita mengadu kepada Allah, kemudian kita terima, kita hadapi sampai lama-kelamaan hati kita apa? Hati kita bertahan dan subhanallah akhirnya kita melihat harapan dan cahaya terang di hadapan kita karena kita berhadapan dengan cobaan tersebut, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya. Jadi ibu tidak perlu bersedih hati, berduka. Di samping cobaan yang berat yang ibu hadapi, saya yakin ibu juga menikmati suasana bahagia bersama suami. Jadi ibu hadapi semua ini sebagai cobaan, ujian. Ibu minta kepada Allah ampunan dosa, ganjaran atas kesabaran ibu, dan minta agar anak-anak ibu semua dengan kesabaran ibu dijadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada ibu. Adapun ya, berbagai macam cobaan yang ibu lalui ini sebetulnya banyak juga orang menghadapi baik cobaan yang sama atau cobaan yang lain yang tidak kalah beratnya di samping cobaan yang ibu hadapi. Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang pemabuk, yang sering memukul istrinya. Istrinya bekerja lalu uangnya diambil hanya untuk memuaskan apa? Kebiasaan buruknya. Anak-anaknya terabaikan. Ada lagi seorang laki-laki, istrinya bekerja, suaminya menganggur, malas bekerja, lalu uang yang diberikan istri untuk suami digunakan untuk menikah dengan wanita lain. Berbagai macam cobaan dalam hidup ini, yang jelas dunia bukan tempat kita berleha-leha. Kalau sesaat kita merasakan istirahat, ketahuilah itu hanya sejenak. Setelah itu kita akan memulai cobaan yang baru. Jangan kita beranggapan selesai dari cobaan ini, tidak akan menghadapi cobaan lagi. Yang tidak menghadapi cobaan lagi orang-orang yang mati. Selagi orang-orang hidup, pasti dia akan menghadapi cobaan. Dan cobaan ini bermacam-macam. Kembali kepada kebijaksanaan Allah dalam mendidik hambanya untuk membuat dirinya menjadi matang. Jangan sampai kita menjadi busuk. Karena kalau kita lupa pada Allah, tidak bertakwa padanya, akhirnya cobaan yang ditujukan Allah untuk mendidik kita berubah akhirnya membuat kita busuk.
atau kita jatuh dari pohon sebelum waktunya. Waliyahudillah. Saya doakan mudah-mudahan ibu dapat bersabar, dapat bersikap bijak dalam menghadapi cobaan ini, mendidik anak-anak, dan semua kesabaran ibu digantikan dengan balasan yang lebih baik. Dalam perjalanan ibu jangan lupa kepada Allah. Di saat ibu dalam keadaan lemah, mengadulah pada Allah. Di saat ibu senang, syukuri nikmat Allah. Dan ibu bersabar, memaklumi suami ibu, hingga ibu tidak menganggap suami ibu sebagai seorang yang kondisi jiwanya dalam keadaan sehat. Hingga pada saat dia berkata-kata yang tidak baik, ibu bisa memaklumi. Sebagaimana ibu memaklumi anak-anak ibu yang pada masa kanak-kanak sering mengungkapkan atau mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Dan ibu ingat, jangan ibu membiarkan anak-anak ibu mengalami trauma. Karena melihat abahnya seperti ini yang suka marah, ibu panggil anak-anak, berikan nasihat. Ayah kamu bukan dalam kondisi yang wajar. Dia pernah mengalami trauma. Kalau kamu merasakan hal ini, kamu akan lebih bersedih. Sebagai seorang anak, bisa memaklumi hal ini. Jangan kamu akhirnya karena sikap orang tua kamu melakukan tindakan-tindakan yang salah, bergaul di luar dengan bebas. Kamu sebagai anak, hendaknya bisa memaklumi orang tua kamu, bersabar, dan tidak melihat apa yang dilakukan sebagai hal yang serius. Dengan cara seperti ini, insya Allah mudah-mudahan anak ibu akan tetap berbakti kepada ayahnya. Dan ibu menjadi guru peri yang baik di tengah-tengah keluarga. Dan mudah-mudahan apa yang hilang dalam kehidupan dunia digantikan Allah SWT di hari akhir dengan lebih baik. Dan di hari tua insya Allah ibu akan berbahagia. Subhanakallahumma wabihamdik. Masya Allah. Jadi memang ikhwan akhwat rahimakumullah, kita semua punya air mata masing-masing. Tak satu pun di antara kita yang tidak memiliki kepedihan, duka yang membuat air mata kita bersimbah. Tetapi sekali lagi, segala sesuatunya yang kita alami itu memang karena kehendak Allah semata. Kira-kira kalau masalah atau kesulitan adalah nama tengah kita semua, apa yang akan disampaikan Pak Abu Bakar? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Hussein, Mas Husna, Mbak Nur. Subhanallah, ciptaannya Allah itu begitu indah, begitu sejuk, dan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Apapun namanya, apakah kita sedang berhadapan dengan masalah, insya Allah masalah itu akan menjadi indah buat kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita benar-benar melihat sesuatu itu yang menyejukkan, menyenangkan, maka sesuatu yang menyulitkan akan menjadi mudah. Sesuatu yang menjengkelkan kita akan menyenangkan kita, karena kita selalu melihat keindahan ciptaannya Allah. Karena Allah tidak akan pernah mensia-siakan hambanya. Masalah pun yang datang, ketika kita yakin bahwa masalah itu akan berlalu, kita akan mendapatkan kesenangan. Kasus ini bukan sesuatu pada seseorang. Begitu banyak orang menghadapi, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Hussein. Semua pasti mempunyai ujiannya, menghadapi masalahnya. Namun, ketika masalah itu sudah dipegang oleh kita, masalah itu sudah ada pada kita, itulah yang kita harus hadapi dan kita akan terus menyelesaikannya, bukan mempermasalahkannya. Ketika masalah itu sudah di tangan kita, tapi terus menjadi permasalahan hidup kita, tentu kita akan terus menghadapi masalah-masalah. Namun ketika kita bisa melihat solusinya, penyelesaiannya, itu yang terbaik. Seperti sesuatu yang kita sudah punyai, meskipun itu kita nggak suka, kita sudah menerima, meskipun kita tidak menyukainya, itu akan menjadi baik buat kita. Bisa jadi. Bagaimana Allah katakan, mungkin kita
melihat itu nggak baik, tapi Allah berikan itu menjadi kebaikan. Kalau kita mampu menerima dan menikmatinya, akan berubah menjadi kebaikan. Kadang kita tidak inginkan sesuatu itu datang pada kita. Kadang kita tidak mau sesuatu itu ada dalam diri kita atau ada di lingkungan kita. Tapi dengan terpaksa kita berhadapan, ternyata yang kita nggak mau itu membuat kebahagiaan kita sendiri. Karena kita tidak pernah mau tahu. Kalau kita mau tahu, kita ingin tahu kebahagiaan apa yang ada yang kita tidak sukai itu, maka kita akan meraihnya. Oleh karena itu, perhatikan. Semua kejadian, semua permasalahan yang kita hadapi itu, lihat bahwa ada kebaikan di sana. Ada sesuatu yang membuat kita bahagia di sana. Oleh karena itu, ambil yang bahagia itu. Karena yakinkan Allah tidak akan pernah memberikan hambanya, ujiannya pun tidak akan menyulitkan buat hamba-hambanya. Karena dia yakin. Karena Allah tidak akan memberatkan hambanya. Allah ukur semuanya itu sesuai dengan kemampuan. Karena Allah penciptanya. Allah tidak akan memberikan sesuatu itu karena kita tidak mampu. Allah berikan itu seperti yang tadi Ustaz Husain katakan. Kebutuhan kita itu disesuaikan. Problem yang kita hadapi itu disesuaikan. Saat ini diberikan kesempatan kita memilihnya. Diberikan kesempatan kita untuk melihatnya. Kebaikan apa yang ada pada diri kita. Karena kita mau yang baik, gak ada yang gak mau baik. Gak ada orang yang tidak mau baik. Oleh karena itu kita lihat. Kasus ini suaminya baik, keluarganya baik. Ada mungkin satu sisi kita kesel, kok salah paham terus, tiap ngomong pasti konflik, berantem. Ya, kita ngomong A, dia lari kepada D. Kita lagi oke, kita ikutin D-nya. Tiba-tiba dia lari lagi kepada J, Z, kemana-mana. Itu yang membuat kita kesel. Tidak. Kalau kita keselkan diri kita, kenapa sih salah terus? Setiap kita ngomong kita salah. Tidak. Kita tidak pernah salah. Kenapa kita tidak salah? Karena kita ingin bersama, karena kita punya keinginan untuk bisa menerima. Kalau kita tidak punya keinginan untuk bisa menerima, tapi kita keinginan apa yang menjadi keinginan kita saja, apa yang pengenan kita saja, keinginan kita paksakan kepada suami atau kepada istri, apa jadinya? Apa yang terjadi? Tidak akan pernah terjadi. Apalagi kasus ini, ibu yang mempunyai masalah memahami apa yang terjadi pada suami. Ada hambatan di dalam cara dia menerima. Karena ada satu hambatan gangguan, mungkin kecelakaan tersebut membuat gangguan beberapa sarafnya yang berbenturan, akibatnya memunculkan emosi, penangkapannya menerima bagus, tiba-tiba bisa salah, itu oke. Itu yang terjadi padanya. Adakah sisi yang baik? Adakah sisi yang bisa membuat dia menyenangkan? Dia sudah menyuruh. Tiba-tiba dia bilang, enggak, saya enggak pernah ngomong seperti itu. Si istri kaget, katakan iya, maaf, cukup. Ketika kita bilang maaf, insya Allah emosinya. Karena ketika kita bisa mengatakan maaf, luntur semua emosi seseorang. Masya Allah. Hebat ya, maaf. Ya, sulitnya karena kita lagi sudah mengikuti, disuruh mengambil air minum, dia ambil air minum, lagi ambil, saya nggak minta air minum. Tadi kan, oh maaf, selesai. Si suami pasti, ya sudah taruh lagi sini. Kalau gitu, tapi kalau begini, kan tadi bilang suruh ngambil air minum. Berantem deh. Kapan akan terjadi gontok-gontokan. Namun kalau kita bisa menerima, ketika dia mengatakan, siapa yang nyuruh ngambil air minum? Suaminya bilang begitu. Siapa yang mestinya? Oh maaf.
maaf, saya ingin memberikan air minum. Kan berbeda. Nah, dengan posisi yang seperti itu akan menjadi, ya sudah, saya nggak mau minum, taruh aja di meja. Selesai. Ketika nanti selnya berubah, dilihat, oh istri saya sudah mengambilkan air minum. Dia minum, dia akan mengucapkan, terima kasih ya. Delaynya lama banget tapi ya. Oke. Tapi responnya memang selalu begitu. Tapi ada juga Kejadiannya yang seperti itu bisa jadi. Karena itu kesalahpahaman atau hambatan daripada proses kecelakaan tersebut bisa jadi. Kalau berdebat ribut. Kalau berdebat dia akan merasakan tegang. Ketika dia ditolak saja, misalnya dia bilang, bukakan pintu, sebentar ya, oh dia akan marah. Katakan iya, oh saya diterima, selesai. Oke. Karena proses tersebut adalah proses menerima. Ketika seseorang sudah mampu menerima apa yang terjadi, insya Allah bahagia itu akan terus mengalir. Prosesnya adalah menerima. Apapun problemnya, apapun masalahnya, apapun ujian kita, kalau kita mampu menerima, solusinya pasti akan terjadi. Pasti ada solusi itu ketika kita mampu menerima. Masalahnya, siapkah kita menerima karena itu nggak sesuai dengan keinginan kita? Coba kita perhatikan, siapkah kita menerima karena itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Padahal Allah yang mengetahuinya. Keinginan kita itu baik atau tidak baik, Allah yang mengetahuinya. Ketika ada satu perubahan keinginan kita, ya kita harus bisa terima. Kita harus bisa menerima. Oleh karena itu, jalanin kehidupan ini. Kalau kita menjalankan kehidupan ini dengan tujuan yang terbaik, saya ingin menjadi yang terbaik. Saya ingin berbuat yang baik. Apa yang terjadi? Oh, saya suka ngeyel. Itu dulu. Kalau melihat tadi sama gurunya suka ngeyel. Insya Allah ngeyelan itu akan menjadi kebaikan buat kita saat ini. Karena kita paham bahwa saya tidak harus ngeyel. Pahamin diri kita. Oh, saya suka sedikit-sedikit melanggar perintah. Kita tahu kalau kita sudah melanggar, segera kita tinggalkan pelanggaran kita itu. Kalau kita memahami sesuatu itu nggak baik, kita segera pindahkan. Keinginan saya nggak tercapai, pasti ada pemberian yang kita dapatkan, bukan keinginan kita, itu kebahagiaan kita. Kita nggak pernah mau melihat apa yang kita dapatkan. Ketika seorang memberikan sesuatu itu bukan keinginan kita, kita abaikan. Padahal yang diberikan itu akan menjadi baik. Harapan kita berlebihan. Kita berusaha, berjuang dengan mati-matian, dengan paksaan, dengan energi yang habis-habisan. Kita dapat, kita lelah. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Tapi sesuatu yang datang, mungkin itu bukan menjadi keinginan kita. Itu adalah kebaikan. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita lihat, suami datang tanpa kita duga-duga. Dia terpilih, ibu terpilih, tanpa terduga-duga. Bersyukur pada Allah, nikmatin. Oh, ternyata nggak sesuai dengan harapan saya. Saya kepengen suami yang harus seperti ini, harus seperti ini. Dia begini baik sama saya harus disanjung, saya harus... Ternyata tidak. Lihat kebaikan apa yang kita bisa dapatkan. Ternyata kita mampu berkreasi. Ternyata kita mampu bisa melakukan hal yang lain. Kita bisa menundukkan suami dengan kebaikan-kebaikannya. Anak-anak kita bisa tumbuh besar. Kenapa kok dia pergi? Karena pikiran kita kemana-mana. Kalau seorang ibu, pikirannya tidak pada dirinya, tidak pada lingkungan keluarganya, maka pasti ada yang lepas dari
apa yang dia hadapi. Pasti. Ketika anak itu lari, karena dia tidak terpegang oleh si ibu. Karena ibu tidak pegang dia, ibu tidak eratkan dia. Oleh itu rangkul. Ketika sekarang dia ada di rumah, rangkul dia. Perhatikan yang baik. Ketika orang tuanya marah, seperti yang tadi dikatakan, informasikan ayah kamu tidak marah. Dia marah? Tidak. Dia hanya memberikan pengertian buat kamu dan buat kita. Yuk kita mulai mengerti bahwa itu ayahmu suka marah. Selesai. Jadi bukan kita permasalahkan marahnya itu, bukan kita persoalkan suka kemana-mana ngomongnya berantakan, nggak peduli. Tapi apa yang bisa kita dapatkan dari ayah kita? Apa yang bisa kita dapatkan dari suami kita? Apa yang bisa kita dapatkan dari istri kita? Itu yang diperhatikan, menerima. Yang datang pada kita, kita terima, saat itulah kebahagiaan buat kita. Walaupun itu tidak kita sukai. Pasti yang datang kepada kita itu adalah kebaikan dari Allah. Terima kasih. Subhanallah. Ikhwan Akhwat, kalau kemudian mendengar, menyimak yang ada di psikologi keluarga, rasa-rasanya kasus kita sendiri jadi ringan ya, karena banyak orang mengalami kasus-kasus yang berat. Dan seperti yang tadi Ustadz Husain bilang, kita semua punya air mata masing-masing, dan kalau kita mampu mengatakan, baik, siap, apapun yang terjadi, kita siap, dan kemudian semua diterima dengan baik. Tapi Ustadz, kalau tadi ada pertanyaan bahwa menyalahkan diri sendiri, apakah ini karena saya berdosa, apakah karena ini itu, sehingga anak saya harus menyimpang, bergaul dengan remaja-remaja yang pang. Rasa bersalah ini akan semakin membebani, karena memang iya juga, aku punya salah, tapi gimana menetralisir ini sementara apa yang dihadapi sudah berat banget bagi saya, seperti itu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang luput dari kesalahan. Bahkan Nabi Musa tanpa disengaja ketika dia memukul salah seorang yang menganiaya seorang dari Bani Israel, akibat pukulan tersebut membinasakan orang tersebut. Lalu dia mengatakan, hadza min amali syaitan, ini perbuatan syaitan tanpa disadari. Oleh karena itu kita menyalahkan diri kita karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu satu hal yang positif di saat apa? Di saat tidak menimbulkan apa? Penyesalan. Tidak menimbulkan tekanan dan mendorong kita kepada hal-hal yang salah dan menyimpang, frustasi dan berputus asa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar berbicara kepada mereka yang berlumuran dan bergelimangan dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, bergelimangan dosa, berlumuran noda. La taqnatu bir rahmatillah. Jangan sekalipun kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berjanji untuk menghapuskan seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini datang dari Allah seruannya, bukan datang dari seorang nabi, seorang rasul atau manusia biasa, tapi datang dari Allah membuka pintu harapan. Oleh karena itu setiap orang yang bersalah, berbuat dosa, melakukan penyimpangan, jangan dosanya membuat dia berputus asa, tapi justru mengajak dia untuk berlari, berlindung kepada Allah, bersimpuh di hadapannya. Sampai Nabi mengatakan, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Tiap anak Adam pasti sering berbuat salah. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, yang kembali kepada Allah,
Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Memang musibah-musibah, cobaan-cobaan yang datang kepada kita itu berhubungan dengan perilaku kita. Jadi kalau seandainya ibu melihat ada keganjilan dalam rumah tangga, anak-anak kita yang tidak turut, yang berat mengerjakan sholat, itu bisa saja berhubungan dengan kesalahan kita orang tua. Umpamanya memberikan makan yang tidak halal kepada anak-anak kita. Atau kita mengabaikan pendidikan mereka untuk kenal Allah, dekat padanya. Akhirnya anak walaupun sekolahnya berhasil, sukses, pendidikannya maju, tapi anak ini tidak mengenal mana yang benar, mana yang salah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tua lebih fokus pada pendidikan umumnya, bahkan marah di saat terlambat untuk menghadiri kursus atau angkanya menurun, sedangkan orang tua jarang memperhatikan moral, perilaku anak-anak. Kalau seorang moralnya baik, akhlaknya mulia, jiwanya juga betul-betul penuh dengan keseimbangan, angka yang katakan rendah tidak menjadi ancaman buat dia. Insya Allah besok akan mendapatkan yang lebih baik. Mendorong dia untuk bekerja lebih keras. Tapi kalau seorang mendapatkan nilai tinggi, tapi dengan mental yang rapuh, anak seperti ini mudah sekali untuk mengalami kecelakaan. Jadi kalau kita bersalah, kita berbuat dosa, maka jalan-jalanlah kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kembali kepadanya. Kalau kita bersalah pada suami, minta maaf kepadanya. Kalau melakukan kesalahan terhadap suami. Begitu juga pada kedua orang tua. Kemudian usahakan ibu berbicara kepada anak-anak sebagai seorang ibu yang mendidik. Bukan ibu yang lagi mengeluarkan unek-unek. Curhat. Karena kalau ibu curhat keluarkan unek-unek, anak ibu lebih panas dari ibu. Akhirnya anak sama ibu berkelompok untuk menghadapi siapa? Suami. Akhirnya mereka memandang ayahnya sebagai musuh. Akhirnya si ayah begitu merasa dimusuhi di rumah, bukan semakin baik, semakin menjadi-jadi. Tapi ingatkan anak-anak ibu bahwasanya ayah kamu ini kesian, dalam kondisi pernah mengalami trauma, mengalami ini. Kamu jadi anak-anak yang baik. Dan ayah kamu di luar ini semua alhamdulillah menjadi ayah yang baik. Kita syukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembawa kemuliaan buat kita. Nah kalau ibu bijak, ibu tidak suka melampiaskan unek-unek di depan anak, menunjukkan keluh kesah ibu, anak ini insya Allah akan berbakti pada ayahnya. Tapi kalau anak ini sampai dia durhaka pada ayahnya, atau nanti juga bisa bersikap hal yang sama pada ibu, maka ibu memiliki peran dan andil dalam hal ini. Jadi jangan ibu bersedih, berlebihan, larut dalam duka, berputus asa, menyalahkan diri, tapi tidak melakukan perbaikan. Nah, rasa bersalah ini baik. Tapi rasa bersalah yang diiringi dengan apa? Dengan upaya melakukan perbaikan. Tapi rasa bersalah berlarut-larut menimbulkan putus asa, ini merupakan kesalahan yang fatal. Hingga Allah berfirman, وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri. Juga untuk meningkatkan rapor kita yang kemarin merah, hari ini katakan kuning. Besok insya Allah hijau. Kemudian hari demi hari dengan belajar dari berbagai macam cobaan hidup ini, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan rahmat dan bantuan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya untuk ibu, untuk kita semua, keluarga kita dan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Masih ada waktu kalau seandainya rasa bersalah itu kemudian memudahkan kita nerimo apa wae, apa adanya, karena ada nggak sih hubungan atau korelasinya? Perasaan bersalah membuat kita jauh lebih ikhlas menerima apapun yang terjadi pada perjalanan hidup kita. Bagaimana Pak Abu Bakar? Memang benar. Setiap orang tidak akan luput dari kesalahannya. Dan setiap orang pun tidak mau melakukan kesalahan. Jadi, apa yang terjadi? Kita nggak akan luput dari kesalahan, dan kita tidak ada ingin untuk melakukan kesalahan. Apa yang terjadi?
Karena kita kadang-kadang berebutan. Apa yang terjadi dalam perebutan tersebut? Antara keinginan kita dengan realita yang ada. Nah, itulah yang membuat persoalan kita akhirnya kadang-kadang kita lupa bahwa ini real, tapi kita harus mengejar. Sehingga kita kadang-kadang salah. Apa yang menjadi kemauan kita dengan apa yang sebenarnya kadang-kadang tidak sama. Karena tidak sama, itulah yang membuat kita akhir menjadi satu benturan. Misalnya, kita lagi asik masak kalau ibu-ibu misalnya. Mendengar azan, ya, itu kadang-kadang, gimana sih ini lagi asik, itu akan terjadi persoalan. Itu aja yang kecil. Misalnya kita lagi asik main HP, lagi WA-an atau lagi nonton YouTube, suami datang, ya kok dia datang? Akhirnya jadi problem buat diri kita. Akhirnya kita menghadapinya tidak nyaman, membuat kesalahan, ya. Suaminya meminta sesuatu karena pikiran kita masih ada di YouTube, akhirnya memberikan yang lainnya. Itu pun juga berpengaruh. Jadi prosesnya adalah di mana ketika kita lagi asik, kita sadar dengan apa yang kita sedang lakukan, tapi kita pindah untuk melakukan sesuatu yang lainnya. Suami datang, kesadaran kita menjadi pasif. Yang tadinya kita lagi megang HP, kesadaran kita aktif, namun karena sedang aktif, tiba-tiba muncul suami, kita berubah, sadar, menerima, oh suami saya datang, tapi pasif. Apa sebabnya pasif? Karena kita sedang punya keinginan, kok terganggu saya. Ketika kita sudah mengatakan saya terganggu, apapun yang kita dialogkan dengan suami pada saat suami datang, pasif saja. Karena masih beriringan yang pertama itu. Oleh karena itu, sesuatu yang berlebihan keasikannya, kurangin. Agar supaya kesadaran kita bisa mampu membagi-bagi. Kalau kita sudah ketawa berlebihan, ya, ketawa kita ini akan membawa kemana-mana sehingga komunikasi kita tidak terganggu. Bisa terganggu. Karena dia bilang, yang bikin sebel datang lagi. Akhirnya terjadi proses itu. Oleh karena itu, antara kenyataan dan keinginan itu bisa seimbang, stabil, insya Allah kita akan berjalan di jalan yang terbaik. Tidak akan salah. Oleh karena itu, proses di mana kita sering salah, kembali kita lihat antara diri kita dengan realita kita, apakah seimbang? Ya. Biasanya kalau orang sudah mendapat ini, ya kok ini bukan yang itu. Nah itu sudah nggak seimbang buat kita. Tapi kita terima dulu. Menerima dulu apa yang sudah ada. Setelah kita menerima, sudah kita mampu menikmatinya, kita sudah bisa merasakannya, berikutnya meningkat. Insya Allah. Itu yang paling menikmati. Jadi ketika kita salah, kita rasakan salah tersebut, itu bukan kemauan kita, yakinkan. Yakinkan, kita tidak mau salah. Namun, kita harus segera mengatakan, saya akan lakukan perbaikan. Saya akan lakukan perbuatan perubahan. Nah, kalau kita sudah bisa meyakinkan, menyatakan, membuat pikiran kita, saya harus berubah, tidak salah. Insya Allah, kesalahan kita enggak akan menghantui kita. Kenapa sih saya salah terus? Kenapa sih saya disalahin? Saya kan enggak ngerjain itu. Enggak kepengen juga sih saya kepengen kayak gitu. Nah, kalau kita sudah berkomentar, ya, membuat berbagai macam alasan di pikiran kita, maka besok kita akan melakukan kesalahan lagi. Berikutnya kita akan melakukan kesalahan lagi. Karena kita nggak nerima. Kamu salah. Oh iya, saya salah. Apa yang bisa saya lakukan untuk tidak salah? Itu pernyataan yang terbaik buat pikiran kita. Sehingga semua proses-proses yang namanya negatif yang masuk ke dalam pikiran kita akan dibersihkan dengan keyakinan kita bahwa, oh saya salah,
saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Jadi yakin, kita nggak mau disalahkan dan kita tidak mau salah. Dan yang paling penting, jangan suka menyalahkan orang lain. Terima kasih. Mas Krisna, jadi egonya harus dimasukin kotak, dilakban, ditaruh di pojokan gitu, nggak usah kita pakai ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang harus kita tempatkan, orang tua, suami gitu ya. Menarik sekali. Nanti kapan informasinya sih, ulangan siaran kita kapan, jam berapa, gitu, hari apa? Rabu gitu? malam. Oh, malam harinya. Rabu malam pukul 10 ya, pukul 8 dong. Oke, jadi untuk yang tidak sempat menyaksikannya, kalau Rabu malam bisa melihatnya. Tapi kalau enggak, sebetulnya kan kita punya Rasil TV ya. Ya. Bisa cek Dari di YouTube ya. Rasil, Lihat di YouTube. di YouTube Rasil TV, dan Anda tinggal klik saja Psikologi Keluarga. Gitu ya. Ya sudah Mas Krisna, apa boleh Baik. buat, waktunya habis jadi Oke, banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini ya. Terutama bahwa seorang itu pasti mempunyai kesalahan dan mempunyai dosa. Yang terbaik adalah memperbaiki dan taubat. Demikian, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Haja Nuning, terima kasih. Dan saya Muhammad Krisna, Atep, kemudian Kak Fahri dan Anis, mohon pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.